Di video hari ini, aku bakal nunjukin gimana cara bikin banner website di Canva step by step. Apa kabar guys? Namaku Ashley. Dan kalau kamu pernah ngerasa buntu nyoba ngedesain banner buat website kamu, entah itu buat homepage, toko, atau bahkan landing page, tutorial ini bakal nge-guide kamu untuk ngelewatin semuanya. Kamu nggak perlu jadi desainer atau punya software mahal. Dengan Canva, kamu bisa bikin banner yang kelihatan profesional cuma dalam beberapa menit aja. Di akhir video ini, kamu bakal tahu gimana milih ukuran yang tepat, kustomisasi desainnya, dan ekspor supaya kelihatan bersih dan tajam di situs kamu. Jadi yang pertama, kenapa website banner itu penting? Banner kamu itu sering jadi hal pertama yang dilihat seseorang pas mereka mendarat di website kamu. Dan dia ini nentuin nada buat brand kamu sambil nuntun pengunjung buat ngambil tindakan. Banner yang kuat harus jelas nunjukin identitas brand atau bisnis kamu, supaya orang langsung tahu siapa kamu guys tentunya. Dia ini harus pakai visual bersih yang cocok sama gaya kamu, bikin tampilan yang kohesif dan profesional. Teks di banner kamu harus sederhana dan on point. Kasih tahu pengunjung persis apa yang kamu lakuin atau tindakan apa yang kamu mau mereka ambil selanjutnya. Terakhir, banner yang bagus harus kelihatan tajam entah itu di PC atau mobile, supaya pesan kamu jelas, nggak peduli gimana orang lihat situs kamu guys. Dan kalau banner kamu kelihatan berantakan, kualitasnya rendah atau gak jelas, pengunjung mungkin pergi sebelum mereka scroll. Makanya guys, bikin ini dengan benar tuh penting banget. Sekarang karena kita bakal pakai Canva, kalau kamu belum kenal Canva, ayo kita bahas sebentar apa itu. Dia ini adalah platform desain online yang ngebantu pemula bikin grafis tanpa butuh skill desain tingkat lanjut. Kamu bisa drag and drop elemen pakai template yang udah jadi dan ekspor dalam beberapa tipe file. Canva ini udah meledak popularitasnya karena dia ini bikin desain simple dan terjangkau. Entah kamu bikin postingan sosial media, thumbnail YouTube, atau dalam kasus ini bikin banner website, template Canva ngasih kamu awalan. Jadi nggak perlu mulai dari layar kosong guys. Lanjut kita bahas fitur kuncinya. Canva datang dengan beberapa fitur yang bikin dia terutama berguna buat pemula. Salah satu fitur utamanya adalah editor drag and drop yang ngasih kamu bikin desain dengan super cepat tanpa butuh pengalaman desain guys. Canva juga include perpustakaan template yang besar, jadi kamu bisa mulai dengan layout yang udah diukur dan di style buat website, media sosial, presentasi, atau materi cetak. Fitur kunci lainnya adalah brand kit yang ngasih kamu simpen warna brand kamu, font, dan logo supaya tiap desain yang kamu bikin tetap konsisten. Canva juga ngasih akses ke jutaan foto stok, grafik, dan elemen yang bikin mudah nemuin visual yang cocok sama style kamu. Di atas itu, kamu bisa nge-resize desain buat platform berbeda hanya dengan satu klik aja. Kamu bisa kolaborasi dengan anggota tim dengan berbagi proyek langsung di Canva. Dan terakhir, Canva ini bisa diekspor dalam beberapa format kayak PNG, JPEG, PDF, bahkan video, yang bikin dia super fleksibel buat berbagai kebutuhan bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian walkthrough-nya guys. Jadi langkah nomor satu adalah nentuin tujuan banner kamu. Bahkan sebelum buka Canva, tanya diri sendiri, apa yang kamu mau banner ini lakuin? Apa kamu mau sambut orang dan perkenalkan brand kamu? Atau mau sorotin produk atau layanan? Apa kamu pengen promosi penawaran spesial atau peluncuran? Tahu tujuan, bikin desain kamu ini lebih fokus. Banner bukan tempat masukin segalanya tentang bisnis kamu. Dia ini harus nuntun pengunjung ke satu tindakan utama. Sekarang lanjut kita buka Canva. Kalau kamu belum pakai, aku punya link eksklusif yang ada di deskripsi. Aku juga mau ngasih tahu mereka ini punya plan gratis, tapi untuk demo hari ini aku bakal pakai plan pro-nya. Begitu kamu klik link itu, kamu bisa pilih salah satu plan ini, bahkan plan gratis kalau mau guys. Kamu bisa lanjut dengan Google, Facebook, email, terserah mana yang terbaik buat kamu. Begitu kamu login seperti yang kamu lihat, aku udah pakai Canva bertahun-tahun. Jadi aku punya banyak template dan juga banyak desain. Jadi yang bakal kita lakuin adalah lanjut dan kita cari website banner, terus kita pilih. Sekarang bagian keren dari Canva juga adalah kamu bisa pilih kategori atau kamu juga bisa pilih style. Mungkin di sini kita mau pilih tampilan yang lebih minimalis. Ada banyak banget di sini yang bisa kamu pilih. Kamu cuma perlu nemu satu yang benar-benar cocok sama vibes kamu. Mungkin aku suka sama sesuatu yang kayak gini. Canva juga sebenarnya bisa ngasih kamu lihat prototype. Jadi kamu bisa lihat gimana kelihatannya juga. Sebagai catatan, ingat aja bahwa kamu bakal kustomisasi semuanya. Jadi fokus ke layout lebih dari warna atau gambar. Template ngehematin waktu kamu dan ngasih kamu struktur, tapi kamu mau tetap bikin dia ini unik buat bisnis kamu tentunya. Sekarang langkah selanjutnya adalah tambahin branding kamu. Kalau kamu pakai plan Canva Pro, kamu itu sebenarnya bisa bikin brand toolkit. Jadi gimana caranya? Sekali lagi ini tuh cuma ada di plan Pro ya guys. Kamu pergi ke brand di bawah sini, terus kamu tinggal klik brand kits, dan kayak yang kamu lihat aku udah bilang aku tuh udah pakai lama. Jadi kita tuh udah berkembang banget. Dan kamu tinggal klik dan pakai mana aja yang kamu mau guys. Lanjut kita pilih dan kita lanjut ke desain, kita pergi ke styles. Di sini kamu bisa lihat kita punya yang terakhir yang bisa kita pilih. Mungkin aku mau ganti fontnya, ganti warna paletnya mungkin. Aku juga mungkin mau ganti gambarnya guys. Mereka ini juga punya stok gambar yang bisa kita
kita pakai? Kita cari, enggak, kita bakal cuma oh ya mungkin ini cuma sesuatu yang kelihatan kayak cozy di sini dan kita akan pindahin kedua ini ke belakang dan aku juga bisa lakuin ini dan bikin mereka sedikit lebih kohesif dengan nurunin itu guys. Masih agak gelap, jadi yang bisa kita lakuin adalah masuk ke sini dan edit dan kita bisa atur guys. Lihat apa yang bisa dia lakuin. Enggak, aku nggak suka. Tapi mungkin aku mau naikin bayangan sama highlightnya buat bikin dia sedikit lebih terang. Mungkin aku mau bikin ini tuh jadi sedikit lebih cool. Lihat, entah itu ngalir sedikit lebih oke, itu masih agak gelap. Mungkin kita cuma mau nunggu foto yang lebih terang. Jadi lagi, dia ini ngasih kamu kesempatan buat main-main dan nanggepin perasaan atau emosi apapun yang kamu mau audiens kamu ambil. Serta ngasih tahu mereka apa yang kamu mau mereka lakuin. Jadi guys, mungkin kita mau hapus ini sepenuhnya dan kita mau lihat ini tuh cuma background. Mungkin di sini kita tuh punya perusahaan selimut kayak Blankets Enhance Your Life. Oke, buat ngejaga profesionalitas, kamu itu benar-benar harus ngehindarin gambar yang ramai, yang bikin teks kamu susah dibaca. Makanya aku tuh suka banget pakai kayak taruh kotak di atasnya, terus kamu bisa turunin transparasinya guys. Ini tuh yang bikin kalau kita tuh kelihatannya nggak punya apa-apa. Jadi terus kamu bisa punya gambar yang backgroundnya keren, tapi dia ini tetap nggak ngurangin dari kata-katanya. Terus langkah selanjutnya adalah nulis heading yang kuat. Jadi teks di banner kamu ini benar-benar penting sama kayak visualnya. Jaga dia pendek, jaga dia langsung supaya pengunjung langsung tahu apa situs atau tawaran kamu. Contohnya kayak healthy meals made simple, your go to marketing coach, shop our new spring collection. Contohnya kayak gini guys. Jadi di sini kita bakal nulis shop our new spring collection. Kita ini mau pindahin dia ke sini. Terus kita mau tambah subheading yang lebih kecil dan ini tuh bisa include sedikit detail lebih. Tentunya kamu nggak mau overload banner dengan paragraf. Ini tuh bukan tempat buat copy yang panjang. Kata-katanya ini bisa kayak our spring collection atau mungkin bahkan cuma beberapa kata kayak soft, calming, cozy dan kamu tahu cuma sesuatu yang sederhana aja. Terus kita cek di sini kita punya call to action. Jadi bisa sesuatu kayak shop now, get started dan lagi-lagi kamu harus nunjukin mereka ke arah dan tindakan. Bisa kayak book a free call, learn more dan lagi-lagi kamu bisa edit tombol ini ke apapun yang kamu mau. Kamu bisa edit fontnya, warnanya, tapi untuk sekarang ini tuh udah lumayan bagus. Oke, bahkan aku suka itu guys. Tapi kalau kamu mungkin nggak suka itu, kamu bisa langsung hapus. Jadi langkah selanjutnya adalah ngatur layout buat keseimbangan yang bagus. Jadi layout banner yang bagus rasanya itu seimbang. Teksnya rata satu sisi, gambar di sisi lain, atau musatin semuanya. Kalau kamu mau tampilan yang tebal dan sederhana, kamu bisa pakai alat alignment Canva buat musatin atau ngatur jarak rata elemen yang mana itu super ngebantu. Kamu bisa ninggalin cukup ruang putih supaya banner ini nggak kerasa penuh. Jadi sekali lagi kamu bisa atur semuanya. Bahkan kamu bisa lihat kayak oke, aku mau lakuin ini di tengah dengan alignment Canva. Jadi mereka bikin drag and drop yang super mudah. Jadi kamu bisa lihat apa yang sejajar dan mungkin kita mau pindahin semuanya ke tengah kalau mau sejajarin ini tuh di tengah. Jadi mereka bikin semuanya itu jadi super mudah guys. Langkah terakhir adalah nge-export dalam format yang tepat. Jadi pas kamu siap, yang harus dilakuin cuma klik share dan klik download. Terus mereka ini punya JPEG, PNG, PDF, PDF print, MP4 dan ada banyak opsi berbeda di sini. Tapi buat banner website, PNG biasanya opsi terbaik karena dia ini jaga gambar tetap tajam. Atau kalau banner kamu itu kebanyakan foto, JPEG kualitasnya tinggi, mungkin juga loading lebih cepat. Tapi jaga ukuran file tetap optimal supaya situs kamu itu loadingnya cepat. Di sini kamu bisa pakai slider file quality Canva buat ngurangin ukuran tanpa kehilangan kejelasan terlalu banyak. Jadi kalau mau ngelakuin itu kamu tinggal klik di sini dan kamu bisa lanjut dan ubah sesuai. Oke, lihat gimana cepat, mudah dan simpelnya buat dilakuin ya guys. Oke, sekarang kamu udah paham gimana bikin banner. Sekarang kita bahas berbagai plan dan opsi harga. Di sini aku mulai dengan plan gratis, terus aku upgrade ke plan pro karena satu, aku tuh suka penghapus background kayak gini. Ini penghapus background. Ini tuh foto di depan rumah keluarga aku. Kamu bisa lihat backgroundnya udah dihapus guys. Aku tuh suka banget dan aku terus-terusan pakai. Dan penyimpanan adalah alasan lain. Kamu cuma dapat 5 GB penyimpanan cloud di plan gratis. Di sini kamu gak dapetin 1 TB. Jadi super ngebantu dalam kapasitas itu. Untuk brand kids kamu nggak dapat di plan gratisnya guys. Kamu harus upgrade buat itu. Terus banyak template. Bukan banyak sih, tapi kamu dapat akses ke bahkan lebih banyak template-nya. Kayak yang kamu lihat di sini, ini tuh artinya kamu harus ada di plan premium. Jadi yang ini di plan gratis, tapi masih banyak hal yang bisa dilakuin dengan plan gratisnya guys. Tapi aku pribadi lebih suka plan pro buat hal-hal yang aku sebutin tadi. Dan sekali lagi guys, untuk plan gratisnya kamu dapat akses ke beberapa template, editor drag and drop, beberapa stok foto dan kamu dapat 5 GB penyimpanan cloud. Buat Canva Pro harganya ini mulai dari $120 per tahun buat satu orang dan ini tuh ngehematin
15%, tapi kalau bayar bulanan harganya ini jadi $15 per bulan. Dengan ini kamu dapat template unlimited, 140 juta lebih stok foto, video, grafis, dan audio, 1000 brand kit buat atur brand. Kamu bisa dengan cepat nge-resize desain, hapus background, dan kamu dapat 1 TB penyimpanan cloud. Nah, untuk plan Canva Teams harganya ini mulai dari $100 per tahun per orang. Jadi di sini tuh minimal 3 orang. Jadi bayarnya minimal $300 per tahun. Tapi bulanannya ini jadi $10 per bulan dan per orang. Dengan ini kamu bisa musatin aset kamu bisa ngejaga konsistensi brand dengan approval, kamu bisa edit, komentar, dan kolaborasi secara real time. Kamu juga bisa lihat laporan dan insight tim, dan kamu juga bisa kontrol admin AI dan dukungan pelanggan online. Dan terakhir adalah plan Canva Enterprise. Jadi kamu harus ngehubungin tim penjualan mereka dulu buat booking demonya. Dengan ini kamu dapetin semua yang ada di plan Teams, tapi kamu bisa atur approval desain individu, grup, single sign on, dukungan pelanggan prioritas, dukungan desain dari tim kreatif Enterprise Studio, dan manajemen dukungan pelanggan khusus. Jadi kamu selalu bisa mulai dengan plan gratis, terus naik ke plan berbayar sesuai kebutuhan guys. Kalau kamu pengen ngecek Canva dan mulai hari ini, lanjut aja pakai link eksklusif kita yang ada di deskripsi. Kamu tentunya bisa ngehemat 16% untuk plan tahunannya. Sebelum kita tutup, aku cuma mau ngasih sedikit kelebihan dan kekurangan Canva buat banner. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Dia ini super ramah pemula dan antarmuka drag and drop yang sangat simpel dan mudah dipakai. Mereka ini punya perpustakaan template besar dengan banner website yang siap dipakai, dan juga super mudah diterapin buat warna brand, font, dan logo. Dan kamu bisa ekspor cepat dalam berbagai format guys. Sekarang adalah kekurangannya. Banyak aset premium butuh Canva Pro. Desainnya bisa kelihatan generik banget kalau kamu terlalu ngandelin template. Kamu benar-benar perlu kustomisasi, bikin jadi milik kamu sendiri. Dan fitur lanjutannya ini terbatas kalau dibandingin sama software desain yang profesional. Jadi, apakah Canva alat yang tepat buat bikin banner website? Kalau kamu pemula, pengusaha, atau pemilik bisnis kecil yang mau sesuatu yang cepat, terjangkau, dan kelihatan bagus, Canva adalah pilihan kuat. Tapi kalau kamu adalah desainer tingkat lanjut yang butuh kontrol presisi, tipografi custom, atau sistem desain yang sangat kompleks, kamu mungkin bakal nggak outgrow Canva dan lebih milih alat profesional kayak Photoshop atau Illustrator. Tapi buat kebanyakan pengusaha termasuk aku sendiri yang mau bikin banner bersih, fungsional, sesuai brand, tanpa perlu sewa desainer, Canva ini ngerjain tugasnya dengan sempurna. Sebagai catatan, aku tahu betapa mengintimidasinya desain bisa kerasa pas kamu baru mulai. Jujur aja, aku tuh bukan orang kreatif guys. Jadi Canva ini benar-benar ngebantu aku ngelewatin itu dan bisa bikin desain yang kelihatan keren dengan semua template mereka. Jadi dengan Canva, bahkan pemula bisa bikin banner yang kelihatan profesional. Sekali lagi, kalau kamu pengen ngecek Canva, kita punya link eksklusif yang ada di bawah. Aku tuh mau ngasih tahu kalau ini tuh link afiliasi, yang artinya aku mungkin dapetin komisi kecil tanpa tambahan biaya apapun buat kamu. Jadi kalau kamu mutusin pakai link itu, aku cuma mau bilang makasih banyak sebelumnya atas dukungan kamu. Ini tuh bener-bener ngebantu aku buat bikin konten dan tutorial gratis kayak gini guys. Channel ini dikhususin buat ngebantu pengusaha dan pemilik usaha kecil tumbuh lebih cerdas secara online dengan alat yang mudah dipelajari dan terjangkau. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini kalau belum. Dan aku bakal seneng banget kalau kamu mau ninggalin komentar atau pertanyaan di bawah. Makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.